Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu jamaah Facebook dan Instagram yang berbahagia, KNRP Kepulauan Riau atau warganet dimanapun berada. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kita kesehatan, ya, kemampuan dan kesempatan, ya, sehingga kita sama-sama bisa menghadiri, ya, melihat, ya, kegiatan kajian duha, ya, KNRP Kepulauan Riau. Hari ini cukup menarik, ya, tentang sholat tarawih di rumah, ya, bersama Kepala MTS ya, Pondok Pesantren Al Idris Kabupaten Bintan, Ustadz Muhammad Rusdi LC, ya. Tentu ada banyak pertanyaan, ya, tapi sebelum bertanya, ya, sebelum nanti kita masuk ke materi yang sangat penting ini, ya, karena memang jadi heboh viral, ya, di medsos, ya, bahkan di lapangan juga ada yang khawatir gitu, ya, walaupun masjid juga ditutup pada bulan Ramadan ini gitu karena ada wabah corona, ya, ada yang ya kita lihat ada di medsos ada video viral gitu, ya, ada juga yang nekat ke masjid dan lagi sebagainya, ya, karena memang ada pemahaman yang mungkin belum ada kekhawatiran di lapangan, sehingga mungkin hari ini coba kita luruskan berdasarkan hukum-hukum yang ada gitu, ya. Nah, baik, untuk menghemat waktu, ya, silakan warganet untuk men-share, like dan melakukan komentar positif di Facebook KNRP Kepulauan Riau dan Instagram KNRP, ya, supaya nanti ini menjadi bermanfaat lagi dengan banyaknya warganet yang meng-share, ya, di grup-grup Facebook, WhatsApp, ya, dan Instagram. Baik, Ustadz Muhammad Rusdi Asli, gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, Ustadz, mungkin kita mulai saja, Ustadz, ya. Kira-kira gimana Ustadz melihat fenomena ini, ya, dan bagaimana hukum-hukumnya, Ustadz, ya. Baik, Ustadz, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian senantiasa pula kita sampaikan salat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan segenap pengikut setia beliau sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan yang mubarak, yang Allah berkahi, bulan yang agung, bulan Ramadan, bulan yang tentunya sudah lama kita nanti-nantikan, bulan yang penuh dengan peluang kebaikan-kebaikan bagi kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, yang tentunya ini sebagai bulan untuk kita meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita meyakini melalui sabda Rasulullah bahwasanya ibadah-ibadah kita insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya ibadah salat, ya. Kan memang salat adalah merupakan sebuah ibadah yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba Allah yang beriman, karena salat merupakan identitas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Karena solat adalah yang membedakan keimanan ataupun kekufuran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga kita ingat kembali bahwasanya kelak di yaumil qiyamah solatlah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, tugas kita adalah untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, terutama ibadah solat. Tentu ibadah solat fardu 5 waktu yang wajib ini harus kita tingkatkan. Bagaimana kalau sekarang mungkin kita tidak bisa ke masjid, ya, masjid-masjid pun di lockdown, ya, masjid-masjid ditutup, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sholat 5 waktu itu kita maksimalkan dengan melaksanakannya di awal waktu. Insya Allah ketika di awal waktu kemudian berjamaah bersama keluarga, itu pun pahalanya sama seperti pahala kita berjamaah di masjid-masjid kita. Nah, kemudian wabil khusus sekarang adalah di bulan Ramadan ini
sebuah solat yang kita disyariatkan adalah dalam kitab-kitab fikih para ulama mengistilahkan dengan kata qiyam Ramadan, ya. Qiyam Ramadan, berdiri atau melakukan solat di bulan Ramadan, atau yang kita kenal juga dengan istilah solatut tarawih, ya, solatu at-tarawih. Nah, ini adalah sebuah solat yang disyariatkan pada bulan Ramadan. Hal ini kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang telah mencontohkan kepada kita bahwa beliau senantiasa melaksanakan solat tarawih di malam-malam bulan Ramadan, baik berjamaah ataupun sendirian. Bahkan beliau mengatakan tentang keutamaan daripada qiyam Ramadan ini atau solat tarawih ini, beliau mengatakan bahwasanya man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi setelah mengatakan man soma, beliau juga mengatakan man qoma. Yang artinya apa? Beliau bersabda, barang siapa yang qoma Ramadana, yang dia menegakkan salat di bulan Ramadan. Maknanya adalah qiyam Ramadan atau salatut tarawih. Maka beliau menegaskan man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan dihapuskan apa-apa yang telah lampau daripada dosa-dosanya. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya qiyam Ramadan ini atau setara adalah salat yang disunnahkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu tekankan pada diri kita, walaupun saat ini kita tidak bisa berjamaah dengan kaum muslimin, bersilaturahmi kaum muslimin di bulan Ramadan di masjid-masjid kita, tetapi insyaallah kita masih bisa mengerjakan ibadah qiyam Ramadan ini, salat tarawih ini di rumah kita dengan maksimal juga. Ya. Karena kenapa? Masih bisa berjamaah atau masih bisa sendiri. Ya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita membiarkan diri kita meninggalkan walaupun satu malam dari malam Ramadan ini dari melaksanakan salatut tarawih atau qiyam Ramadan ini. Insyaallah ketika kita selama Ramadan yang lalu senantiasa berusaha berjamaah, kemudian karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus di rumah berjamaah bersama keluarga kita, maka insyaallah berjamaah itu pun tetap meraihkan pahala karena kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata karena kondisi yang kita hadapi. Dan bukankah Rasul mengatakan bahwasanya seseorang, kata Rasulullah SAW, ketika dia salat qiyam Ramadan berjamaah bersama imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia salat berjamaah pada malam Ramadan bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai bersama imam, maka solat tarawihnya itu dicatat sebagaimana pahala solat semalam suntuk. Maka oleh karena itu usahakanlah tetap kita di rumah-rumah kita bersama keluarga kita tetap melaksanakan solat tarawih berjamaah. Nah, permasalahannya adalah sekarang bagaimanakah tata cara pelaksanaan qiyam Ramadan ini atau solat tarawih ini di rumah-rumah kita. Yang pasti ini kesempatan emas bagi kita para ayah, ya, para bapak yang mungkin selama ini kita belum pernah jadi imam. Nah, kita punya peluang nih jadi imam, sambil belajar jadi imam. Nah, jadi mungkin kita punya hafalan yang sedikit, bisa kita praktekkan. Selama ini mungkin hanya ngafal-ngafal sendiri, ini bisa kita praktekkan di malam Ramadan ini dengan keluarga kita. Atau mungkin ada anak laki-laki kita yang dia sekarang luar biasa, banyak sekali anak kita yang sudah banyak hafal ayat Al-Quranul Karim, ya, para santri kita atau anak-anak sekolah dari sekolah Islam kita atau dari TPA kita. Ya, silakan manfaatkan anak-anak kita untuk jadi imam agar mereka juga bisa mempraktekkan hafal-hafalannya dalam sholat tarawih di rumah-rumah kita. Ya, yang pasti insya Allah lebih indah bersama keluarga, kita akan semakin kompak, semakin harmonis dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasarnya salat tarawih ini tentu adalah sebuah salat yang disunnahkan pada malam bulan Ramadan, dan sebenarnya tidak ada perbedaan yang drastis dalam pelaksananya baik di rumah kita ataupun di masjid-masjid kita berjamaah dengan imam-imam masjid. Ya, cuman jumlahnya saja yang lebih sedikit. Ya, jumlahnya yang lebih sedikit. Karena di tengah keluarga mungkin hanya
ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 atau 5 atau sebagainya. Ya, kalau di masjid kan ramai, bisa puluhan atau bahkan mungkin ratusan orang di masjid-masjid yang besar tentunya. Nah, pelaksanaannya seperti biasa, tidak ada bedanya, karena pada dasarnya Rasul mengatakan sholat sunnah itu adalah masna, 2 rakaat, maka ketika kita mungkin mengambil sholat yang jumlahnya 8 rakaat tarawih dan 11 rakaat bersama witirnya, atau mungkin yang biasa sholat tarawih sejumlah 23 rakaat dengan witirnya, silahkan disepakati keluarganya. Tata caranya pertama tentu sholat sunnah itu dipersilakan dilaksanakan dengan 2 rakaat. Jadi kalau kita ambil 8 rakaat, 2 rakaatnya 4 kali tambah dengan witir 3 rakaat seperti biasa. Ya. Kemudian boleh juga kita sholat tarawih kalau mengambil yang 8 rakaat tarawihnya bisa dia mengerjakan sebanyak 4 rakaat 1 salam. Ya, 4 rakaat 1 salam, kemudian 4 rakaat lagi 1 salam, kemudian baru sambung dengan witirnya 3 rakaat langsung 1 salam. Ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan kita pilih mana yang ingin kita laksanakan. Semuanya benar insyaallah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tekankan kembali adalah bahwasanya dalam bacaan-bacaan salat, maka yang pertama kali kita fahami adalah yang wajib untuk kita baca dan tidak boleh tinggalkan adalah bacaan suratul Fatihah. Ya, jadi kalau kita kaji dalam kajian fikih tentang wajibatus shalah atau hal-hal yang sifatnya fardu wajib dalam salat, maka bacaan yang wajib adalah bacaan surah Al-Fatihah. Adapun membaca surat atau sebagian ayat setelah surat Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah, ya. Dan Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, maka bacalah apa yang paling gampang, apa yang paling mudah bagimu daripada bacaan Al-Qur'anul Karim. Maka silakan apa yang paling mudah bagi kita ketika kita menjadi imam salat tarawih di rumah kita masing-masing, maka silakan membaca ayat-ayat yang paling gampang, yang sudah kita hafal, yang paling lancar dan kita nyaman, tenang bisa membacanya dengan baik. Ya, silakan. Mungkin dari potongan-potongan ayat, insya Allah kaum muslimin banyak sudah hafal ayat kursi atau 3 atau 4 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah bisa kita penggal ayat per ayat, atau baca surat-surat pendek di juz 30 atau juz amma. Silakan kita baca apa yang paling mampu, apa yang paling bisa dari hafalan kita. Nah, bahkan kalau kita fahami sebuah hadis ketika ada para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabat kau ya Rasulullah yang beliau itu kalau mengimami kami senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Rakaat pertama dibacanya Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua begitu juga. Nanti lagi sholat jadi imam begitu juga. Maka ketika ada kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Coba kalian tanyakan kepada sahabat tersebut. Kenapa? Kok seorang sahabat menjadi imam bacanya senantiasa Qul huwallahu ahad? Ya. Maka setelah dikonfirmasi kepada beliau ditanyakan kenapa? Tentu kita meyakini tak mungkin kan? Seorang sahabat mulia bertemu dengan Rasul, murid Rasul langsung, tidak memiliki hafal Al-Quran, tidak. Tentu beliau punya hafalan begitu banyak daripada Al-Quranul Karim. Nah, ketika ditanyakan, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwasanya suratul Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ta'ala, surat yang menggambarkan, kata beliau, yang menjelaskan tentang sifatur Rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Dan beliau mengatakan, dan aku mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga aku ungkapkan dengan terus berulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas ini. Maka tatkala sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini jawabannya. Maka kata Rasulullah, sampaikan kepada beliau bahwasanya Allah lebih dahulu mencintainya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata kalau kita baca satu surat saja setiap rakaat itu boleh, ya. Karena pada dasarnya membaca itu hukumnya adalah sunnah, dan tentu juga kurang ahsan kalau kita meninggalkan bacaan ayat setelah baca Al-Fatihah. Nah, tetapi tentu kita juga tidak mau nih kalau Ramadan kita sholatnya hanya baca kulhu dan kulhu. Ya, bukan berarti tidak mulia, tidak. Tetapi
bagaimana kita mencoba menjadikan sholat Ramadan kita ini, sholat tarawih kita sebagai sarana kita untuk banyak lagi membaca kalamullah, ya, mengungkapkan Al-Quran dalam sholat-sholat kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ya. Pertama, ternyata sebagai seorang muslim dalam melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib apalagi sholat sunnah, ya, kita diperbolehkan yang namanya as-sholatu bil qiraati fil mushaf, sholat sambil membaca mushaf, ya, sholat sambil membaca mushaf. Maka pertama caranya bagaimana? Kalau kita di rumah punya mushaf atau punya Al-Quranul Karim agak besar, silahkan Al-Quran itu kita letakkan di atas meja kecil atau mungkin kursi kecil agak tinggi, letakkan di depan kita. Buka halaman yang akan kita baca, maka setelah kita membaca Al-Fatihah, kita pun membaca langsung daripada Al-Quranul Karim. Ya. Apa dasarnya? Hal ini adalah karena dikatakan sesungguhnya fa inna Dzakwan maula Aisyah kana ya ummuha fi Ramadan minal mushaf. Ya. Dalam riwayat Imam Malik dikatakan bahwasanya Dzakwan maula Aisyah, budaknya Aisyah radhiyallahu anha yang kelak akan dibebaskan oleh Aisyah, beliau mengimami Aisyah dengan cara membaca daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi langsung dibaca Al-Qur'an di depannya dan mengimami Aisyah, ya. Dan ternyata ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbolehkan. Maka boleh kita sambil membaca mushaf Al-Qur'an dengan cara tadi Al-Qur'an letakkan di depan kita. Nah, kalaupun ternyata ayatnya mungkin kalau kita baca ayat-ayat mungkin seperti di juz 30 ternyata masih menyambung dengan ayat di belakangnya, silahkan, ya, silahkan dibalik lembaran mushafnya. Ya, maka dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya walau qallaba awraqahu ahyanan fi salatihi lam tabtul walau nadhara fi maktubin ghairil Quran. Ya. Imam Nawawi mengatakan kalau seandainya ternyata orang yang sholat sambil membaca mushaf itu dia membalikkan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf itu, maka tidaklah membatalkan sholatnya. Nah, mungkin masyarakat kita banyak yang khawatir nih, ya, karena kan kita kan bergerak, ya, kita kan bergerak. Pahamilah bahwasanya gerakan-gerakan yang penting, gerakan-gerakan yang masih berhubungan dengan ibadah sholat ini dibolehkan dan tidak membatalkan sholat kita. Ya, makanya tadi kalau ternyata mushafnya itu ada di depan kita, kita letakkan di atas meja atau kursi yang agak tinggi, maka silakan di bolak-balik mushafnya sambil membaca. Nah, atau kalau misalnya ternyata mungkin kita tidak punya Al-Quran yang cukup besar, ya, tidak bisa kita letakkan di depan kita, boleh Qurannya itu diletakkan di samping, ya, letakkanlah meja atau kursi yang agak tinggi di samping kanan kita, kemudian Al-Quran itu sambil kita baca dan boleh kita letakkan kembali. Ya. Jadi kalau Qurannya besar itu kan mungkin agak susah, ya. Kita sambil rukuk megang Qurannya, sambil sujud megang Qurannya. Ya. Maka sambil sholat itu setelah waladhdallin amin, silahkan yang imam ini mengambil Al-Quran di sampingnya. Diambil mushafnya, kemudian dipegang, ya, dipegang Al-Qurannya sambil membaca Al-Quran tersebut. Kalau sudah selesai, letakkan kembali, kemudian baru rukuk. Boleh. Ini juga gerakan-gerakan yang insya Allah tidak membatalkan ibadah sholat kita. Karena gerakan yang dibutuhkan dan mereka menyempurnakan ibadah sholat kita dengan membaca ayat Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya. Atau yang ketiga, kalau seandainya kita memiliki mushaf yang lebih kecil lagi, nah, bagian kalau yang laki-laki biasanya kan pakai kemeja atau koko, mungkin ada kocek, ya, ada saku di dadanya, maka boleh Quran mushaf kecil, contoh mushaf Madinah yang kecil yang segenggam kita itu, ya, maka silakan sambil kita buka dibaca, setelah dibaca nanti mau ruku dilipat, ditutup lagi sambil ditanda, kemudian dimasukkan dalam sakunya, boleh, ya. Bahkan kita punya smartphone, ya, kita punya gadget, ya, ada aplikasi mushafnya, boleh kita buka mushafnya, tapi hanya buka mushafnya. Nah, jangan pula nanti sambil membalas WA atau chatting-chatting yang lain, tidak, ya. Karena kita hanya membaca mushaf saja, ya, hanya baca mushaf saja, maka itu pun diperbolehkan. Silakan, ya, silakan. Jadi ternyata memang gampang sekali.
Nah, gampang sekali. Banyak ya di rumah. Ya, banyak. Jadi mungkin selama ini kita sholatnya kalau di masjid hanya baca ayat-ayat pendek atau surat juz 30 yang pendek-pendek. Nah, ini kesempatan kita. Ternyata Allah mengajak kita dengan kondisi yang saat ini, ujian atau musibah saat ini, mengajak kita untuk sholat lebih lama lagi di rumah kita. Ya, kalau bisa mungkin ya 1 jam ya, 1 jam kita sholat ya, atau mungkin lebih daripada itu. Dan yang penting adalah bagaimana kita tetap membaca dengan tartil, ya. Baca dengan tartil, dengan pelan-pelan, memberikan hak pada setiap huruf daripada Al-Quranul Karim, menjaga tajwidnya dengan baik. Ya, kalau misalnya ternyata memang berat rasanya kalau kita membaca dari Al-Quran itu 1 rakaat 1 halaman, ya, silakan diambil setengah halaman. Ya, ambil setengah halaman. Berarti ada 2 wajah daripada mushaf itu bisa kita gunakan untuk 4 rakaat. Ya, bisa untuk 4 rakaat. Jadi sangat mudah sekali. Silakan ini dipraktekkan. Insya Allah ini adalah hal yang diperbolehkan. Dasarnya adalah ketika Rasulullah SAW ketika sholat dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah ketika sholat ternyata ada Umamah binti Zainab. Ya, Umamah anak Zainab anaknya Rasulullah SAW. Umamah ini berada di ala raqabati Rasulillah, berada di pundak Rasulullah atau Rasulullah menggendongnya gitu. Ya, jadi ini kiasannya atau gambarnya ketika Rasulullah ternyata sholat sambil menggendong cucu beliau, ya anak daripada Zainab, digendong sambil membaca. Ya, ketika akan ruku ataupun sujud diletakkan di bawah. Ya. Ketika bangkit dari sujud akan berdiri diambil digendong lagi, boleh. Ya, apalagi hanya mushaf Al-Quranul Karim yang tujuannya adalah untuk kita baca dalam sholat kita. Maka insya Allah ini sangat gampang sekali. Jadi tidak ada alasan ya untuk tidak sholat di rumah-rumah kita, walaupun dengan sambil membaca Al-Quranul Karim. Ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan. Kami baca pertanyaan dulu, Ustaz. Kalau di kampung kami, kalau sholat witir itu rakaat pertama harus surat Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, dan rakaat terakhir 3 kul ya. Nah, apakah harus seperti itu? Baik, sekali lagi kami tekankan bahwasanya jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun perintahnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ay tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Pada dasarnya dalam sholat wajib saja setelah baca Al-Fatihah, maka tugas kita adalah kata Rasulullah, kemudian bacalah apa yang paling mudah bagimu daripada Al-Quranul Karim. Memang ada hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan baca ini, surat ini di sholat ini. Contoh misal sholat Jumat. Ya, sholat Jumat di antara riwayat dikatakan bahwasanya sunnahnya adalah rakaat pertama kita baca surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua baca surat surat Al-Munafikun, ya, atau ayat yang lainnya. Dan sholat witir, ya sholat witir pun demikian. Sholat witir di antara sunnahnya adalah rakaat pertama kita membaca surat Al-A'la, ya, kemudian rakaat kedua kita baca surat Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas atau 3 ayat terakhir daripada Al-Quranul Karim. Ya, maka kalau ternyata di kampung tersebut membiasakan membaca dalam witir rakaat pertama adalah membaca surat Al-A'la, kemudian rakaat membaca surat Al-Ghasyiyah, kemudian yang ketiga membaca 3 surat yang terakhir, silakan, tetapi tidak menyatakan itu sebagai sebuah kewajiban. Ya, bukan kewajiban, tetapi silakan. Ahsan membaca surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah cukup panjang ya, dan di terakhirnya baca 3 kul, maka itu dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan ternyata memang insya Allah setiap kita bisa mengerjakannya ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperhatikan pola bacaan kita ya, tak perlu terburu-buru. Ingat, yang penting sholat adalah menjaga tumak ninahnya ya. Tumak ninah hukumnya adalah wajib, dia rukun sholat, sehingga bacaan apapun walaupun ayatnya sudah kita hafal dengan baik, tetap baca dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila ya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengadakan sholat tarawih di rumah-rumah kita. Bisa jadi mungkin ini ujian dari Allah untuk betul-betul menyeleksi ini. Siapa di antara kita selama ini adalah mukmin sejati atau mukmin ikut-ikutan? Ya, karena kan banyak. Atau mungkin sebagian orang karena memang ini musim Ramadan sehingga
luar biasa semangatnya untuk sholat tarawih di masjid-masjid. Sampai-sampai pekan pertama masjid kita sangat membludak, ya, penuh dengan jamaah, semangatnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah itu semakin berkurang. Nah, sekarang kondisinya kita di rumah. Apakah kita bisa tetap istiqomah sholat tarawih di rumah atau tidak? Ya, karena ternyata di rumah ternyata godaannya lebih banyak lagi ya. Ya, bisa jadi smartphone di tangan kita, bisa jadi acara televisi yang mungkin cukup menarik, bisa jadi ternyata kita di tengah-tengah keluarga ada pembicaraan apa, ngobrol macam-macam. Tapi seharusnya di rumah lebih enak loh. Karena kan kenapa? Kalau kita lihat dari segi bahasa, tarawih itu kan istirahat. Ya, jadi mestinya sholat tarawih itu istirahat dengan penuh santai, tenang. Ya, boleh kita di tengah keluarga kerjakan 2 rakaat, kemudian tambah 2 rakaat lagi. Setelah 4 rakaat itu istirahat dulu. Ya, ngopi-ngopi dulu, minum dulu, makan snack, makanan yang sisa berbuka masih ada, silakan, boleh. Kemudian ayo kita sambung lagi sholatnya 4 rakaat lagi. Setelah 4 rakaat kemudian istirahat lagi, namanya istirahat kan, santai. Jadi tidak terburu-buru. Ya, baru setelah itu istirahat lagi, baru ketemu dengan sholat witirnya. Ya. Atau mungkin kalau memang di keluarga itu ada menyepakati, sudah deh, kita habis sholat isya kita tilawah dulu, tilawah masing-masing. Ya, tilawah masing-masing satu orang, atau lagi mungkin 1 juz atau sebanyak-banyaknya. Kemudian kita istirahat, tidur dulu, kemudian bangun di tengah-tengah malam, silahkan. Bangun tengah malam, kemudian baru sholat tahajud bersama, sholat tarawih bersama keluarga. Ya, dengan pola tadi, ya, baik itu yang ingin mengambil 11 rakaat atau 23, dipersilakan. Insya Allah kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah kita masing-masing, walaupun di tengah-tengah ujian dari Allah SWT kita menghadapi pandemi COVID-19. Yang terpenting adalah kita istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Yakinlah dan tekankan bahwasanya ini adalah bulan yang kita dianjurkan untuk berlomba-lomba menghadap Allah SWT, berlomba-lomba beribadah kepada Allah SWT, dan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ingat, Rasul mengatakan tadi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia mendirikan salat pada malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Rasul menegaskan akan diampuni dosa-dosanya yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah jadikan termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa istiqomah, tetap komitmen beribadah kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun itu, walaupun di rumah kita masing-masing. Dan kita nyatakan, walaupun di rumah kita tetap ceria Ramadannya, kita tetap ibadah maksimal kepada Allah SWT, dan kita tetap melaksanakan ibadah yang bermacam-macam walaupun di rumah kita masing-masing. Insya Allah Ramadan kita tetap berkah, Ramadan kita tetap berkualitas, dan itu insya Allah menjadi bahan kita untuk layak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kemudian ada satu pertanyaan lagi. Untuk sholat witir bagusnya 3 atau 2 rakaat baru salam berdiri lagi untuk 1 rakaat. Silahkan kita pilih. Ya. Untuk sholat, karena sholat witir ini boleh kita kerjakan langsung 3 rakaat 1 salam, atau boleh 2 rakaat dulu kemudian salam, kemudian sambung dengan 1 rakaat lagi kemudian salam. Itu dua-duanya diperbolehkan. Karena memang bahkan kalau di hadis itu Rasul mengatakan bahwa kalaupun ada seorang muslim yang ingin sholat witir itu langsung 5 rakaat, itu pun boleh. Ya, karena witir itu boleh 1, boleh 3 rakaat, boleh 5, boleh 7. Maka digabungkan dengan hadis ketika Rasul mengatakan tentang sunnah itu adalah masna, 2 rakaat 2 rakaat. Nah, dasar hadis pertama tadi menegaskan bahwasanya boleh kita kerjakan langsung 1 atau 3 atau 5 dan seterusnya, ganjil dengan 1 salam, atau dasarnya adalah masna tadi 2 rakaat 2 rakaat, maka boleh 2 rakaat dulu kemudian salam, kemudian tambah 1 rakaat kemudian salam. Atau yang ingin witir 5 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah 1 rakaat lagi baru salam, diperbolehkan.
Yang terpenting kita jaga salat witirnya, karena ini salah satu sunnah Rasulullah yang bisa kita jaga. Tidak terasa waktu 30 menit sudah berjalan, dan alhamdulillah begitu banyak pengetahuan ilmu yang kita dapatkan dari kajian duha KNRP Kepulauan Riau ini, dan insya Allah besok ada lagi ya. Tapi ada banyak hal ya tadi yang bisa ditarik dan banyak hikmah ya. Salah satunya bagaimana hikmatnya beribadah sholat tarawih di rumah ya Ustaz ya. Tadi salah satu di antaranya saya sudah praktek juga kan, bisa baca Quran besar sambil sholat tarawih ya, bisa baca mushaf yang besar ya. Kebetulan saya mempraktekkan juga gitu ya. Karena dengan hafalan yang terbatas ya kita bisa, bahkan bisa tadi yang terbaru ya bisa lihat smartphone asal nggak lihat WhatsApp ya, sambil sholat sambil lihat WhatsApp gitu ya. Nah itu nggak boleh. Nah itu alhamdulillah ya kita dapatkan keberkahan ilmu. Dan pada jamaah sekalian, mohon nanti men-share, like, dan mengomentari hal-hal yang positif. Dan silakan untuk kajian-kajian berikutnya jamaah sekalian bertanya lewat form komentar ya. Dan sampai jumpa besok. Dan sedikit pengumuman, insyaallah kita juga ada program donasi ya, iftar jama'i untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan untuk juga program iftar jama'i teman-teman kita yang ada di Tanjung Pinang untuk program terdampak COVID-19 ya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di lokal dan internasional. Baik, itu saja saya Dahroni, host pada pagi menjelang siang ini. Semoga kita selalu dianugerahkan kesehatan, ya, kemampuan dan kemauan untuk sama-sama mengeser ya kebaikan-kebaikan yang ada di dunia maya, khususnya Facebook, Instagram KNRP Kepulauan Riau. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.